Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik dan Strategi Pasar. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota dari kelompok 5. Yang pertama, yaitu Angelina Zahra Salsabila dengan NPM 1910104070. Yang kedua, Erika Novarisa Puspanugroho dengan NPM 1910104137, dan yang terakhir yaitu Fidiatul Masamah dengan NPM 1910104140. Kemudian, teknik pemasaran produk yang efektif. Strategi pemasaran produk yang efektif harus diketahui oleh semua pebisnis, baik di bidang barang atau jasa, karena teknik inilah yang sejatinya membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan sukses. Berikut ini adalah strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu kenali pelanggan dengan baik, karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjualan produk Anda. Jika tidak mengenalinya, bisa jadi produk yang ditawarkan tidak akan disukai. Untuk mengenali pelanggan agar lebih mudah, maka lakukanlah survei. Kemudian yang kedua yaitu melakukan promosi yang tepat. Untuk melakukan promosi yang tepat, yaitu melalui media cetak atau media online seperti medsos, situs, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun tempat usaha yang strategis, minimal area yang ramai atau di ruang yang mudah diakses publik. Tempat semacam ini berpotensi memberikan keuntungan dibanding dengan tempat yang sepi. Lokasi yang nyaman, potensial untuk berbisnis adalah di pinggir jalan protokol. Selain itu, kamu juga bisa memilih area perkantoran atau daerah pusat administratif kota karena di sanalah puncak keramaian. Kemudian yang keempat yaitu membuat anggaran sistematis. Untuk membuat anggaran khusus ini digunakan untuk promosi, namun jika langkah semacam ini tidak digunakan, bisa dipastikan tidak ada progres yang jelas dari promosi yang disampaikan. Untuk kemudahan pembuatan anggaran yang sesuai rencana, kamu bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur anggaran seperti Accurate Online. Kemudian yang kelima yaitu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentu mereka juga malas untuk bertransaksi. Salah satu bentuk pelayanan yang baik adalah mengakomodasi semua saran dan kritik dari konsumen. Kemudian yang keenam yaitu buatlah toko online sendiri. Pada zaman sekarang, membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal biasa. Dengan membuka toko online sendiri, Anda akan dikenal siapapun di seluruh dunia tanpa batasan jarak dan waktu. Inilah strategi pemasaran produk yang baik bagi Anda yang memiliki visi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki media sosial perusahaan. Minimal ya memiliki Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan yang lainnya. Di dalam akun-akun itu, kamu bisa memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pembeli. Jangan lupa untuk menyertakan review atau artikel terkait produk di dalamnya. Kemudian yang kedelapan yaitu aktifkan email marketing. Dibandingkan jumlah akun media sosial, jumlah masyarakat memiliki email masih lebih banyak. Maka dari itu, mempromosikan produk via email adalah cara pemasaran yang juga efektif. Kemudian yang kesembilan yaitu menjalankan bisnis sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadi agen dalam arti ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain, namun dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Kemudian yang terakhir yaitu meminta bantuan jasa influencer. Memang strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya mahal, tapi jika anggarannya tepat dan ada modalnya, tidak masalah.
karena keuntungannya masih lebih besar dibanding modal promosi yang dikeluarkan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain membeli produk apabila jika yang digunakan adalah artis, tentu fansnya akan ikut membeli produk yang ia tawarkan. Cara sederhana mengelola usaha dengan baik. Yang pertama, memiliki strategi dan deskripsi usaha. Strategi ini mencakup target atau sasaran, tujuan pemasaran produk, cara pemasaran, dan produk yang akan dipasarkan. Deskripsi usaha tentunya diperlukan sebagai jati diri atau identitas perusahaan. Dengan adanya deskripsi yang jelas, usahamu akan lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, melakukan survei atau analisa lapangan terlebih dahulu sebelum memasarkan sebuah produk. Pastikan produk yang ditawarkan olehmu menjadi produk yang banyak diminati masyarakat dan juga harus memastikan sasaran yang tepat untuk produk yang dijual. Membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini penting untuk perkembangan usahamu. Penanganan keuangan yang baik mampu memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Pastinya pemasukan dan pengeluaran ini juga akan mempengaruhi gaji yang akan diberikan kepada pegawai. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Ketika sudah memulai usaha, pastikan untuk terus menjaga kualitas produk. Produk yang baik akan terus diingat oleh pembelinya. Pembeli pasti akan menandai perusahaan atau toko yang memiliki kualitas produk baik. Jika kualitas dari produkmu sudah dikenal baik, jangan sampai mengecewakan pelanggan dengan memberikan produk yang kualitasnya menurun. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang berintegritas serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi bisnis dibedakan menjadi 6. Yang pertama, perhatikan kualitas. Kualitas dalam bisnis adalah hal penting yang perlu ditingkatkan untuk menarik banyak konsumen. Perhatikan kualitas dari beberapa unsur yang Anda jual dalam bisnis tersebut, mulai dari kualitas kemasan, kualitas rasa, kualitas isi produk, kualitas bahan baku, hingga kualitas layanan yang terbaik. Kualitas yang lebih baik dari pesaing tentu akan membuat bisnis Anda selangkah lebih maju. Yang kedua, kenali target pasar. Sebelum menjual sebuah produk secara profesional, Anda harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Dengan menjadi pemakai produk yang Anda jual, maka Anda dapat mengetahui siapa target pasar Anda dan apa yang mereka inginkan dari produk yang Anda jual tersebut. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Setiap pengusaha atau pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan wacana lainnya. Sebagai sumber inspirasi, ide kreatif dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu inovasi produk tertentu, sehingga akan memberikan peluang sukses yang lebih besar pada bisnis Anda. Selain itu, dengan kreativitas dan inovasi yang Anda tawarkan, maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mereka tidak merasa bosan. Yang keempat, promosi efektif. Saat ini, melakukan promosi sangatlah mudah, bahkan dapat dilakukan secara gratis. Anda dapat menggunakan sosial media atau media online lainnya untuk memperkenalkan produk dan melakukan promosi pada banyak orang yang lebih spesifik dan menyukai produk Anda. Saat melakukan promosi, sebaiknya gunakan visual yang berkualitas serta informasi yang detail untuk menjelaskan tentang produk yang Anda jual. Lakukan promosi secara berkala, dengan begitu calon konsumen akan lebih mudah terjaring. Yang kelima, manfaat teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk bisnis dapat memotong biaya produksi yang dibutuhkan. Contohnya, jika sebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan teknologi mesin hingga robot, maka otomatis biaya operasional karyawan juga dapat ditekan. Terlebih, jika bisnis digital, Anda dapat menjalankan bisnis secara otomatis dengan memanfaatkan platform yang ada. Yang keenam, manajemen bisnis. Manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu bisnis. Salah suatu hal yang penting yang berkaitan dengan manajemen ini adalah manajemen keuangan. Ingat, keuangan merupakan nyawa dari setiap bisnis yang Anda jalankan. Salah satu manajemen keuangan yang penting untuk dilakukan adalah melakukan proses akuntansi secara tepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada salah-salah kata dalam kami memaparkan presentasi ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.